Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ibu-ibu sareng jamaah kuliah subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi ditanya oleh seorang Arab gunung atau yang dikenal dengan orang Arab Baduy. Jadi orang Arab Baduy ini terkenal dengan keberaniannya, terkenal dengan kesetiaannya. Akan tetapi satu sisi kelemahannya adalah mereka kurang mengerti terhadap adab. Makanya kalau ada satu halakoh, satu kumpulan sahabat-sahabat yang biasa bersama Nabi, kemudian datang seorang Arab gunung, mereka sangat antusias sekali. Nah, sabab biasana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang Arab gunung itu biasa nama ararane. Nah, arah-arah yang gitu, jadi dia itu kalau sahabat bertanya teh era kudu malapah gedang. Nah, orang Arab gunung mah poksang. Tidak sedikit nanti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang Arab gunung ataupun oleh orang Arab baru ini nanti menjadi syariat. Salah satu contohnya adalah bolehnya berbicara ke imam atau ke khotib ketika Jumatan. Jadi kejadian, Bu, ketika Nabi sedang khutbah, langsung celenggeng orang Arab gunung itu bertanya. Kalau sahabat yang lain mah moal wanyeun eta teh. Nabi sedang berkhutbah, kemudian orang Arab gunung itu bertanya, "Wahai utusan Allah, cenah, sungguh di kampung kami telah kekurangan air. Sungguh di kampung kami, kambing-kambing kami, susu kambing kami telah habis dan kami tidak ada persediaan makanan yang harus kami makan." Makanya seketika itu juga Nabi berdoa meminta hujan dan turunlah. Kemudian di satu sisi yang lain ada cerita bahwa seorang Arab gunung yang kencing di masjid. Jadi tong kabayang masjid baheula itu seperti sekarang tidak. Jadi masjid zaman dulu itu hanya pembatas saja kotak. Nabi keur ngaraji di juru jauh dicareka. Walaupun dalam artian ketika itu sahabat yang lain ambak, nah ari ieu teu apal masjid dijol ngompol. Tapi dia satu sisi yang lain antapkeun heula. Jadi sekalian tentang orang Arab gunung yang terkenal berani, setia, akan tetapi di satu sisi mereka tidak ada adab dalam artian, jadi kalau dia ingin berkata sesuatu tidak pikir panjang, berkatalah. Jadi suatu ketika seorang Arab gunung bertanya kepada Rasulullah, "Aqoribun rabbuna faunadihi ambaidun rabbuna faunadihi?" Pertanyaan orang Arab gunung itu adalah, apakah Allah itu jauh atau dekat? Mendengar pertanyaan tersebut, Nabi tidak menjawab, diam saja. Ini juga nanti menjadi lalil, lamun urang teu apal karena perkara sesuatu mending jempe. Nah, bising masalah gitu, teu apal bejakeun teu apal. Jadi ketika Nabi mendengar pertanyaan dari seorang Arab gunung tersebut, Nabi terdiam. Nah, sabab Nabi juga teu apal hal yang gaib. Jadi jangan disangka bahwa tingkat Nabi itu mengetahui sesuatu perkara yang sama. Nabi juga seperti manusia tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali diberitahu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang Arab gunung itu bertanya, Nabi terdiam. Nah, da teu apal jawabanna atuh. Tidak lama kemudian turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Loh, tinggal ibu-ibu kereng. Kereng. Dan apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka katakanlah aku ini dekat. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku, akan tetapi dengan catatan hendaklah mereka beriman kepadaku dan mereka hendaklah memenuhi segala apa yang telah diperintahkan olehku. Makanya ini jadi dalil bahwa nanti ada berdoa itu, ketika kita berdoa ada hal-hal yang mesti kita perhatikan ketika berdoa. Makanya di dalam sebuah kitab ketika bab doa di sini menjelaskan bahwa nanti ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika berdoa. Maaf, nanti nyambung dulu ke yang atas. Jadi di sini dijelaskan ketika orang Arab gunung bertanya, "Aqoribun rabbuna faunadihi, ambaidun rabbuna faunadihi," Nabi menjawab bahwa Allah itu dekat. Di sini memberi dalil bahwa ketika kita berdoa, jadi teu kudu tarik-tarik teuing. Kamu bari gogorowokan. Kenapa? Kata Nabi mengatakan bahwa Allah itu dekat. Di suatu kesempatan yang lain Nabi mengatakan ketika beres dari peperangan, sahabat anu gogorowokan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi mengatakan, sayangilah dirimu karena kamu memohon dan berdoa bukan kepada orang yang jauh. Kamu berdoa dan memohon bukan kepada orang yang tuli. Sayangilah dirimu. Maksudnya naon? Lalaun anu teu kudu tarik teuing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataupun dan sebagainya. Ketika berdoa lemah lembutlah. Sayangilah dirimu ketika berdoa. Kenapa? Karena kamu berdoa bukan kepada orang yang tuli, bukan kepada orang yang jauh, akan tetapi kamu berdoa kepada orang yang maha melihat dan juga maha mendengar. Maka sayangilah dirimu ketika berdoa. Nah, di sini uraian berikutnya adalah beberapa hal nanti yang terkait dengan diijabahnya doa. Makanya seringkali kita berpikir orang tinggal ngadoa, akan tetapi kenapa tidak diijabah? Mungkin nanti ada faktor-faktor, ada syarat-syarat yang belum kita terpenuhi. Atau nanti bisa jadi kita belum mengetahui ataupun bahwa bentuk pengijaban Allah itu seperti apa. Bising kalau tinggal diijabah tapi orang tengah rasa diijabah. Nah, nanti kita akan uraikan. Yang pertama yang harus kita perhatikan ketika berdoa itu adalah yang pertama dai. Dai itu orang yang berdoa. Jadi Ustaz Deka pernah mengatakan ataupun sering mengatakan bahwa jadi satu kalimat itu ataupun satu bahasa itu jadi tidak terkait dengan agama, suku, bangsa dan apapun. Termasuk nanti dai. Jadi ulah kabayang ketika disebut dai, wah ya mah agama Islam bakal alus dan sebagainya, tidak. Termasuk nanti dakwah. Makanya di dalam hadis yang lain angkatnya ayat dai. Dai itu artinya menyeru. Ada nanti dai yang menyeru kepada kagorengan. Iya, kenapa? Karena dai itu menyeru eta mah karena kagorengan. Ada kena kealusan, namanya dai. Sama dengan dakwah. Dakwah itu kan mengajak artinya teh. Jadi lamun ayat kalimat dakwah tidak selamanya dakwah teh karena kahadean. Bisa jadi nanti dakwah karena kagorengan. Makanya seperti itu. Makanya yang disebut dai dalam secara khusus tidak terkait dengan agama, tidak terkait dengan suku, murni saja. Artinya menyeru, meminta. Namun pada kasus ini adalah orang yang berdoa. Jadi yang perlu diperhatikan ketika berdoa adalah yang pertama dai, orang yang berdoa, orang yang meminta, maksudnya diri kita. Apa saja yang harus kita lakukan
agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang mesti kita lakukan agar ketika kita berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mad'u. Mad'u itu adalah isi doa. Jadi tidak sembarangan nanti bentuk pengijabahan Allah kepada kita, tidak semua yang kita pinta akan diijabah. Apakah nanti isinya bertentangan tidak dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Apakah isinya nanti bertentangan tidak dengan syariat? Inilah nanti akan kita jelaskan. Dan yang ketiga adalah modal doa. Yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika berdoa adalah dai orangnya, diri kita sendiri. Makanya suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Sa'ad, cik kira-kira hayang naon?" Ketika itu juga Sa'ad mengatakan, "Aku ingin ketika aku berdoa Allah langsung mengijabahnya." Jadi kalau kita perhatikan bahwa tiap kali sahabat ditanya oleh Rasulullah, "Hayang naon, hayang naon." Jadi tidak terlepas kanupi akhirateun. Lamun orang ditanya ku presiden, hayang naon? Wah, sepeda, mobil dan sebagainya. Di sini menunjukkan bahwa sahabat itu cerdas gitu, cerdas al-kais. Cerdas dalam artian pola pikir, gerak-geriknya itu senantiasa pi akhirat. Jadi sahabat itu seperti itu. Sampai hingga suatu ketika sahabat ditanya, "Cik hayang naon maneh?" "Ah, saya mah cenah ingin ketika di akhirat bergandengan rumahnya dengan Rasulullah." Di suatu ketika, "Kamu ingin apa?" "Saya ingin bersama Rasulullah selamanya." Itulah gambaran-gambaran pola pikir sahabat ketika itu. Jadi pola pikirnya itu sudah pi akhirat. Makanya ketika seseorang sudah pola pikir PR sebenarnya bakal selamat. Ka pasar selamat pi akhiratan teh. Dagang bakal jujur naha, bakal pi akhirat. Sakola bakal jujur naha, mikirna pi akhirat. Salaki pamajian bakal selamat ketika pola pikiran sudah pi akhirat. Itu aya pahala henteu. Manghirun teh di jalan piceun, mudah-mudahan ieu jalan kita, kebaikan kita, amal soleh kita yang bisa menghantarkan kita ke surga tuh. Lamun urang mikirna geus pi akhirat. Makanya saat ketika ditanya, "Apa gerangan wahai Sa'ad yang kamu inginkan dariku?" Cenah. Teu bating. Saya ingin ketika saya berdoa Allah langsung mengijabahnya. Sok cenah. Lamun kitu atib mat amaka, kata Rasulullah. Bersihkan perutmu dari sesuatu ataupun perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pertama yang mesti kita lakukan, yang mesti kita ketika kita ingin dijabah doanya, yang pertama adalah bersihkan perut kita dari makanan-makanan yang bukan hak kita, maksudnya haram. Jadi jangan sampai kita ketika berdoa orang teh leket doa unggal poe, unggal isu, unggal penting, akan tetapi ketika tiap doa kita tidak dijabah, jangan salahkan Allah. Bisa jadi ada makanan, ada sesuap nasi, ada sesuatu dari gizi kita, dari apa yang kita makan yang bukan hak kita, yang tidak terasa kita makan. Itulah yang pertama yang mesti kita perhatikan ketika kita berdoa. Bersihkanlah dulu perut kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah apa lagi yang mesti kita perhatikan ketika kita, khususnya diri kita, ketika akan berdoa. Seseorang yang lama bepergian, maksudnya safar, rambutnya kusut dan berdebu, kemudian dia mengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, ya Robbi, wahai Tuhanku,
padahal makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, pakaiannya pakaian yang haram, dan dia dikenyangkan dari sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Hal yang kedua yang mesti kita perhatikan ketika kita hendak berdoa adalah pakaian juga. Bising pakaian teh urang teh bukan dalam artian nya haram. Haram teh bisa tina duit anu haram, atau nanti bisa jadi hak orang lain yang kita pakai. Makanya hal yang berikutnya yang bisa perhatikan, jangan sampai ketika kita berdoa memakai pakaian yang haram. Nu kumaha pakaian yang haram teh? Nanti ada pakaian haram dalam artian hakiki mungkin. Hakiki teh nya haram weh, jika laki-laki kan tidak boleh pakai sutra dan sebagainya. Bisa juga majazi dalam artian hasil mulina dari perkara yang haram. Dan yang ketiga adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika berdoa adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sesuai dengan perasaan hambaku." Nah, jadi poin berikutnya adalah yang mesti kita perhatikan ketika berdoa, kita itu harus husnudon, harus berprasangka baik, harus yakin diijabah, ya harus yakin. Makanya inna inda doni abdi, ketika seseorang berprasangka baik terhadap Allah maka baiklah, ketika seseorang berprasangka buruk terhadap Allah maka buruk pula baginya. Makanya poin yang ketiga yang mesti kita perhatikan ketika berdoa adalah kita itu harus yakin terhadap doa yang kita panjat. Maksudnya yakin diijabah, yakin kalau Allah akan memberi terhadap apa yang kita panjatkan. Dan yang berikutnya adalah Rasulullah SAW bersabda, ini di dalam muttafaqun alaih, dan salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan doanya selama dia tidak tergesa-gesa, yaitu orang itu berkata, aku telah berdoa kepada Allah tetapi dia tidak mengabulkannya. Dengan kata lain, ini ketika kita berdoa kita tidak boleh istijal. Jadi istijal itu terburu-buru, ingin segera langsung diijabah. Kata Allah tidak boleh istijal. Tidak boleh ketika kita berdoa kudu langsung, dalam artian hayang buru-buru, tidak boleh. Makanya bahasa istijal ini sudah menjadi bahasa kita kadang-kadang jadi takjil. Jadi takjil itu bukan kolak gitu. Jadi kadang-kadang takjil teh jadi kolak, padahal ajala yu'ajjilu takjilan itu artinya bersegera. Ini mungkin awalnya berdasarkan hadis, jadi ajilu maka bersegeralah ketika berbuka. Makanya para ustadz, para asir sering mengatakan takjil. Udah tinggal ku santri teh kolak, wah takjil teh kolak sih kan. Padahal takjil itu bukan kolak. Jadi takjil itu artinya bersegera. Jadi poin yang ketiga yang mesti kita perhatikan ketika berdoa, jangan pernah kita terburu-buru atau bersegera ingin dikabulkan. Sok we ngadoa sebanyak mungkin, ngadoa sesering mungkin. Kenapa? Karena bisa jadi ketika berdoa tidak langsung, bisa isukna dijabah, bisa seminggu kemudian, bisa sebulan kemudian. Artinya kita teruslah berusaha, jangan putus asa. Makanya nanti ada erat kaitannya dengan husnudon tadi. Kudu yakin seterusnya bahwa apapun yang kita pinta, apapun yang kita panjatkan, apapun yang kita mohon kepada Allah, Allah akan mengijabahnya. Namun yang jadi pertanyaan iraha,
nyairah we duka eta. Mungkin menunggu momen pas dan waktu yang pas. Apakah kita siap tidak menerima doa yang kita panjatkan? Makanya suatu urusan semua baik terhadap manusia. Kenapa? Karena ketika kita ditimpa keburukan, kemudian disabar, alus keur manehna. Kemudian ketika seorang mukmin ditimpa kebaikan, kemudian dia bersyukur, alus. Artinya selama kehidupan kita tidak ada hal yang anu goreng patut dalam Islam, tidak ada. Kenapa? Karena semuanya bernilai ibadah, karena semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya, hal yang mesti diperhatikan ketika berdoa adalah mad'u. Mad'u itu adalah isi doa. Jadi jangan sampai nanti doa yang kita panjatkan, nah orang tidak dijawab, bisa jadi doa nak nyimpang. Dalam artian tidak sesuai syariat, tidak sesuai ketentuan, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya nanti di dalam sebuah hadis dijelaskan, tidak ada seorang pun yang berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah akan mengabulkan apa yang ia minta atau memalingkannya dari keburukan yang semisalnya, selama dia ketika kita berdoa tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahmi. Nah, ini yang hal yang berikutnya yang mesti kita perhatikan ketika berdoa, tidak ada unsur doa. Maaf, tidak ada unsur dosa. Dosa ya Allah kiatkeun abdi pikeun ngabunuh si A. Kengeng teu, tidak boleh. Ya Allah kuatkeun abdi sangkan begadang. Begadang kagorengan gitu. Tidak boleh. Termasuk nanti kaitannya dengan pemutusan silaturahmi. Termasuk nanti kaitan-kaitan dengan kejelekan. Tidak boleh. Makanya ketika kita berdoa, kemudian ketika Allah tidak mengijabah, teka rasa teh doa teh diijabah teh atau tidaknya, bisa jadi doa yang kita panjat, doa yang kita pinta isinya bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Dalam artian ada unsur dosa, ada unsur pemutusan silaturahmi. Itulah nanti hal-hal yang akan menghambat terhadap doa yang kita panjatkan. Dan yang berikutnya adalah modal doa. Kalau kita perhatikan poin yang pertama tentang dai, kemudian masuk pada sub poin yang ketiga tentang bahwa ketika kita berdoa harus husnudon. Makanya nanti kalimat percaya diri itu tidak instan. Kalimat harus pede, sok we pede nama. Isukan ulangan kumaha pede we lah pokokna mah yakin ka Gusti Allah, diajar henteu. Maca buku henteu. Da anggar di kumaha-kumaha ge moal pede atuh. Sama halnya nanti ketika kita berdoa kepada Allah. Bu, Pak, lamun ibu doa yang dijabah kudu pede pokokna mah. Kumaha pede teh? Wah, pede. Teu bisa instan atuh. Makanya hal berikutnya yang masih kita perhatikan ketika berdoa, modal doa maksudnya naon? Fal yastajibuli di dalam ayat terusan ayat 186 Al-Baqarah yang di atas. Fal yastajibuli wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Jadi modal doa teh amal soleh. Matak aya dina hiji mangsa mah aya budak teh nu hiji mah bager pinter kukolotna teh lamun dititah tara hese. Pokona api kageunahun ngalina teh.
Kira-kira lamun budak eta menta ka kolotna terus kolotna aya pangaleuwih. Da moal mikir panjang atuh. Mah ieu sapatu sakola atau bolong. Heuh iya. Tah da boga modal doa atuh, da boga amal saleh. Sigana teh budak saacan budak menta ge ningali kolotna sapatuna bolong, da karunya atuh kolot teh. Bikeun. Hal yang sama berlaku kepada kita ketika kita berdoa kepada Allah. Salat tara cenah Gusti Allah. Puasa Ramadan hungkul dan sebagainya. Ketika meminta kepada Allah, cegah oleh teh hoream aya ngamerena oge itu. Akan tetapi hal yang berbeda sebaliknya. Ketika ketaatan kita sudah maksimal kepada Allah, ketika kesolehan kita sudah maksimal kepada Allah, maka tidak mungkin saacan menta Gusti Allah teh geus mere. Karunya cenah ieu aya hamba beas di imah, wah. Deket Allah mah gampang atuh. Karunya cenah ieu aya hamba pangabutuhna kesulitan dan sebagainya. Maka ketika kita sudah punya modal doa, jangankan kita pinta, tongaka orang menta, tawaka orang berdoa, can dipenta oge Allah akan memberikannya langsung. Kenapa? Karena kita punya modal doa, amal soleh, kebaikan-kebaikan, senantiasa taat dan tunduk kepada aturan yang telah Allah tetapkan. Makanya ketika kita berdoa kemudian tidak dijabah, pariksa heula. Urang geus boga modal amal soleh apa sehingga Allah akan mengabulkan doa yang kita pinta. Kita sudah punya kebaikan apa sehingga Allah langsung mengabulkan terhadap doa yang kita panjang. Makanya kuatan heula. Makanya ketika modal doa sudah dilakukan, ketika ibadah sudah dimaksimalkan, bakal timbul satu sifat dalam artian husnudon, percaya, percayalah. Nah, da geus maksimal. Percayalah, ulangan teh bakal alus ya mah, da geus diajar. Kenapa? Karena dia yakin dengan modal yang dia terima. Nah, berikutnya kalau kita perhatikan dari awal sampaikan ke akhir, poin pertama kemudian ketiga di sini menunjukkan bahwa ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi ketika berdoa. Artinya nanti ketika syaratnya tidak terpenuhi, jangan bertanya kenapa kita tidak diijabah. Mungkin nanti ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Jadi sampai di sini pemahaman kita bahwa ketika kita berdoa kemudian syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka doa kita akan ataupun tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ungkapan tersebut nanti akan bertolak belakang dengan Al-Qur'an surat Al-Ghafir ayat 60 kalau tidak salah. Ud'uni di sini tidak ada. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian maka Allah akan mengijabah. Jadi perhatikan Bu ya. Jadi kalau di dalam uraian saya tadi dari awal sampai akhir di sini menjelaskan ada syarat. Jadi syarat. Jadi syarat itu adalah sesuatu yang harus terpenuhi dan berkaitan dengan sah ataupun tidak, ataupun diterima ataupun tidaknya sesuatu. Contoh, syarat sah sholat wudu. Berarti kalau tidak wudu, berarti sanajan sholatna sabarakaat wudu anggar teu sah sholatna. Gitu maksudnya teh. Sama ini juga. Kalau kita berdoa akan tetapi ketika doanya tidak memenuhi syarat-syarat yang tadi, dai-nya tidak terpenuhi, mad'unya tidak terpenuhi, kemudian modal doana maka ini tidak sah dalam artian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ungkapan ini nanti akan bertentangan
dengan Quran surat Al-Ghafir ayat 60 yang berbunyi ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian maka Allah akan mengijabah. Kalau di dalam Quran surat Al-Ghafir di sini tidak ada syarat, dalam artian pokoknya mah ngadoa we kata Allah maka Allah akan mengijabah. Syaratnya terpenuhi tidak, eta mah edek terpenuhi ataupun tidak, kata Allah akan mengabulkannya. Jadi liur itu mana itu Loh, bertentangan. Makanya dijelaskan di dalam hadis lain bahwa sekilas bertentangan. Padahal ini tidak bertentangan. Kenapa? Mungkin pemahaman kita terhadap bentuk pengijabahannya mungkin yang belum tahu. Nah, hadis berikutnya. Jadi tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan sebuah doa yang tidak terkandung di dalamnya dosa dan pemutusan silaturahmi, kecuali Allah akan memberikan salah satu dari ketiga hal berikut. Nah, ini mungkin yang harus kita perhatikan. Jadi Allah ketika mengabulkan, ketika mengijabah doa seseorang itu tidak selamanya yang sepeda diberi sepeda. Jadi ada kalanya nanti orang teh hayang sepeda diberi motor, ngan orang kadang sakapung wah teu dijabah Gusti Allah teh padahal diberi leuwih. Lanjutkan. Allah akan mengabulkan dengan segera, itu yang pertama. Jadi bentuk-bentuk penghijaban Allah kepada kita ketika kita berdoa adalah pertama, lamun orang ngadoa langsung Allah teh dikabulkan. Hayang motor, jol cering motor. Bisa cering, intinya bisa aya nu masihan kabudak teh ngadoa hayang motor, jol bapana teh isul pameuliikeun motor, bisa langsung gitu. Barudak ya pemuda yang kawin jol isuk Tuh, jadi bentuk pengijabahan Allah ketika kita berdoa yang pertama, Allah akan segerakan langsung kontan. Hayang A langsung diberi A, hayang imah langsung imah, bisa jadi seperti itu. Dan yang kedua adalah mengakhirkannya di akhirat. Nah, ini mungkin yang sering kali kita lupa dan tidak tahu terhadap bentuk ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah disimpangkan tuh. Jadi lamun kitu ayatnya doa nu teu dijabah tidak ada. Ketika kita berdoa Allah akan mengabulkannya setiap hambanya ketika berdoa. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana bentuk pengijaban Allah. Jadi nu kahiji lamun urang ngadoa langsung dijabah. Yang kedua yang kedua jadi tabungan nanti di akhirat, dan yang ketiga adalah disimpangkan dari mara bahaya yang bisa jadi nominalnya lebih besar dari doa yang kita panjatkan. Hiji mangsa mah aya jalma ade kagaru. Kagaru teh tabrakan wae mah tabrakan ya mah. Manggat bus kahiji dipagat teh jol nalanjang we teu eureun bus kadua nalanjang kitu, bus katilu naik. Pas Nabi ka Nagreg ningali bus nu tadi anu kahiji teh geus nongeng. Tuh. Bisa jadi. Nah, maksudnya nongeng itu cilaka gitu. Maksudnya mah cilaka gitu, maksudnya ke jurang gitu. Tuh. Jadi bisa jadi itu adalah hasil dari doa yang kita panjatkan. Ngadoa nama hayang motor. Harga motor sabaraha? 40 juta, 30 juta, 20 juta misalnya. Tapi disimpangkan ku Allah teh dari mara bahaya yang nominalnya lamun dirupiahkeun leuwih gede. Motor paling gede sabaraha harganya? 20 juta. Ari nyawa tuh tidak terhingga. Itulah nanti bentuk-bentuk pengijabahan yang Allah berikan. Jadi kenapa
seseorang frustasi ketika berdoa ataupun stres, nah inilah nanti mungkin pola pikirnya ataupun pemahamannya terhadap bentuk pengijaban doa tersebut can nepi ka urang. Makanya nah Gusti Allah teh ti dijabah wae, lain ti dijabah Gusti Allah tah tapi tadi geus disimpangkeun. Tah tuh ku Allah teh geus dibere, urang teh ngarasa teh dibere tuh. Makanya kenapa? Karena ketidaktahuan kita terhadap bentuk pengijabah. Makanya cocok pas dengan Quran surat Al-Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kalian. Ud'uni astajib lakum, maka Allah akan mengijabah. Allah akan mengabulkan doa yang kita panjat. Doa nu mana? Kabeh. Ngan yang harus kita perhatikan adalah bentuk-bentuk pengijabahannya. Jadi kahiji langsung kontan. Yang kedua disimpangkan dari bahaya yang bisa jadi lebih besar dari apa yang kita panjatkan. Dan yang ketiga adalah menjadi tabungan kita di akhirat. Jadi amal soleh tuh. Kalau sudah demikian berarti tidak ada doa yang tidak diijabah. Semuanya diijabah. Yang terpenting dalam artian kita mengetahui apa saja bentuk-bentuk dari bentuk pengijabahan tersebut. Lanjut hadis dalil berikutnya. Kalau kita perhatikan, jadi Quran surat Al-Baqarah ayat 186 ini sepertinya tidak teka harti, dalam artian tenyambung dalam artian kalau kita perhatikan dirunut dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu Allah 83 itu yang kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi ayat surat Al-Baqarah 183 itu menjelaskan tentang kewajiban saum. Kemudian 185-nya sahru Ramadan alladzi bla bla bla. Di sini juga menjelaskan tentang kewajiban saum Ramadan. 84. Nah, 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya ini menjelaskan tentang kewajiban saum. Nanti ada ketidakcocokan. Nah, ieu teh ciga nu teu nyambung. Allah Subhanahu wa taala itu menyimpan Quran surat Al-Baqarah 186 dan apa sinkronisasinya, sinkronnya. Jadi teu nyambungna teh palebah mana? Sekilas. 184 ayyam ma'dudat famangkana Ramadan terus dan sebagainya. Ini masih menjelaskan tentang saum, tentang qada. Kemudian 185 sahru Ramadan alladzi bla 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 bla. Ini juga masih menjelaskan tentang saum. Saum, kewajiban saum di bulan Ramadan. Nah, 186 surat Al-Baqarah ku Allah terselipkeun wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati dan sebagainya, menjelaskan tentang doa. Dilanjut 187-nya uhilla lakum lailatasiyam rafasu bla 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 bla, menjelaskan tentang saum lagi. Siga nu teu kaharti Allah teh. Nah itu benar teh Gusti bab saum terus bab doa. Jadi sekilas seperti Allah itu tenyambung dalam artian pertama 183 bab saum, 84 bab saum, 85 bab saum, 186 maksudnya bab doa, dan dilanjutkan 187 masih membahas tentang bab saum. Nah, nanti yang jadi pertanyaan, apa keterkaitan saum dengan doa yang kita panjatkan? Makanya di dalam sebuah hadis dijelaskan
salah satun la turaddu dakwatuhu. Nanti ada 3 golongan, 3 kelompok orang-orang yang ketika berdoa tidak tertolak doanya. Maksudnya langsung diijabah kontan ini mah. Kontan langsung. Jadi tidak ditangguhkan langsung. Nah, yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftiru. Makanya nanti ada tempat ibadah, tempat ijabah saum, ada waktu saum, waktu diijabahnya doa, ada nanti tempat ijabahnya doa, dan ada nanti amal-amal yang akan mempengaruhi terhadap ijabahnya doa. Nah, di antara amal-amal yang mempengaruhi terhadap doa yang kita panjatkan adalah as-shaimu hatta yuftiru. Jadi Allah akan mengijabah doa-doa orang yang berdoa ketika saum sampai dia berbuka. Lain pas buka nah. Jadi tira panjang atuh. Jadi masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib, itulah waktu ijabah doa ketika kita saum. Makanya khususnya sekarang ketika saum sok lobakeun ngadoa. Kenapa? Karena ini adalah jadi modal doa anakeuna termasuk waktu doanya juga kena. Makanya potensi untuk diijabahnya lebih besar ketika kita sedang saum. Dan yang berikutnya adalah wa imamul adilu, imam nu adil. Jadi berkata ataupun terkait dengan imam, jadi tong kabayang imam teh kudu presiden, imam teh kudu khalifah, RT RW semuanya, bukan. Justru imam di sini adalah orang sorangan ge imam. Imam yang diri sorangan, imam yang keluarga, imam yang masyarakat. Itulah. Jadi ketika bahasanya ungkapannya al imam, wah imam yang presiden sih nanti tidak. Makanya ketika kita ingin dijabah doanya sok jadi imam anu adil. Jadi orang, jadi seseorang, jadi diri sendiri jadi adil. Maksudnya adil di sini adalah apa? Ada hak untuk tubuh kita, ada hak untuk pikiran kita. Waktu nasare teh sare teh adil eta teh. Puting, gadang, berang tuh. Ini tidak adil. Ini hal terkecil saja ya. Ke rumah tangga adil tuh. Ketika keadilan sudah dilakukan, ketika keadilan sudah merata di imah, di masyarakat, kemudian di negara, maka kata Allah, apapun yang kita panjatkan, doa apapun yang kita ungkapkan kepada Allah, ketika kita sudah berlaku adil, maka tidak ada penghalang untuk Allah akan mengijabahnya langsung. Dan yang berikutnya adalah wal madlumu, yaitu orang yang terdolim. Namun nanti jadi pertanyaan juga, jadi catatan. Lamun jalma nu didolim kira-kira ngadoana goreng alus, Bu. Kan ini nanti bertentangan. Jadi di dalam nanti poin yang berapa tadi? Jadi tidak boleh ada unsur dosa dan pemutusan silaturahmi. Timbul pertanyaan, lamun aya jalma keur didolim, ngadoana goreng alus. Urang keur disiksa, wah cing soleh, cing bagus. Moal. Nah, ini jadi pengecualian. Makanya nanti yang pokok ngadoa mah teu meunang nu dosa. Yang pokok berdoa itu tidak boleh ada unsur-unsur kejelekan, unsur-unsur dosa, apalagi pemutusan silaturahmi tidak boleh. Tapi khusus ke nu dolim meunang. Urang kasarepet motor jol bolonjang, cing cilaka sia. Tah. Goreng alus ta doana. Meunang teh. Tuh. Tah, ketika kondisi tersebut meunang dibolehkan. Makanya makanya hati-hati. Makanya nanti ini ada kaitannya dengan dolim, apa yang adil.
Kan lawan kata dari adil teh dolim. Makanya cocok ketika anu dolim anu adil melakukan keadilannya diijabah ku Gusti Allah. Lamun ada ketidakadilan ataupun kedoliman di masyarakat ataupun dimanapun di rumah tangga dan sebagainya, ketika nu didolim dengan doa langsung diijabah. Nah, makanya ada keterkaitan antara imamul adilu, imam nu adil jeung dolim. Makanya dengan ungkapan ini boleh sok ke aral mata. Tapi sehari tahun, jadi tidak boleh. Jadi pada waktu pas hari tahu. Jadi sekali lagi yang pokok ngadoa ada unsur dosa, ada unsur pemutusan silaturahmi. Yang pokok mah tidak boleh. Hal ini menjadi boleh ketika didolim pirakun kehadean. Makanya hati-hatilah kita di dalam berbicara, hati-hatilah ketika kita di dalam bersikap. Kenapa? Bisi ada orang yang terdolimi, tersakiti, kemudian dia berdoa kepada Allah karena kegorengan terhadap kita, kade-kade bising diijabah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan terhadap kita. Sudah layakkah doa kita diijabah? Artinya adalah sudah sejauh mana modal doa, sudah sejauh mana amal soleh yang kita lakukan sehingga kita yakin bahwa apapun yang kita pinta, apapun yang kita panjatkan, Allah akan mengijabahnya. Dan kita juga harus tahu bentuk-bentuk pengijabahan dari doa yang kita panjatkan. Kenapa? Karena kalau salah mengartikan, salah memahamkan, bisa jadi kita akan berhenti berdoa, berhenti beribadah, berhenti amal soleh gara-gara pemahaman yang salah. Kenapa? Karena bahwa doa tersebut ijabahnya, bentuk pengijabahannya tidak selamanya harus kontan saja. Ada kalanya Allah akan simpangkan dari bahaya yang bisa jadi lebih mahal, lebih dahsyat dan lebih hebat dari doa yang kita panjatkan, atau menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satacana punten eta tulisanna rada alali tuh Bu. Kumargi panitia eta mah. Lain rada deui. Rada arageung atuh. Panitiana husnudon sigana teh. Bareng ngeras kene. Oh nya. Di kompasna. Ya.